Semangat pagi. Banyak yang bertanya ke saya, Pak, lebih bagus BioWash atau ekoenzim? Kalau yang ditanya penggiat ekoenzim pasti bilang ini lebih bagus. Yang jualan Promik atau komunitas BioWash pasti bilang ini lebih bagus gitu. Nah, saya netral. Saya ini penggiat ekoenzim tapi juga provokator untuk orang memakai BioWash. Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang sama, makan pisang sama apel itu bagus mana? Ya kalau yang dicari antioksidan, vitamin C, apel lebih bagus. Tapi kalau mau cari kalium, ya pisang lebih bagus. Jadi ini kayak pisang dan apel gitu ya. Makan telur atau makan ayam. Anda butuh protein, ya daging ayam. Anda butuh kolesterolnya juga, nah telur ada kolesterol yang bagus banget gitu kan. Jadi dua-duanya bagus, tapi ada kelebihannya sendiri-sendiri. Nah misalnya, ini kan namanya ekoenzim. Ekoenzim itu sesuai dengan namanya. Yang paling utama itu ya enzimnya. Enzim yang diambil, diserap ya melalui proses fermentasi 90 hari dari aneka macam jenis BO. Makanya Dr. Rosukan mengatakan atau menyarankan minimal 5 macam jenis BO. Makin banyak jenis BO-nya. Makanya kalau kayak klasik enzim kenapa sampai 32 macam? Supaya enzim yang kita minum lewat klasik enzim, bukan ekoenzim ya. Itu enzimnya macamnya banyak, kita sehat gitu ya. Makanya dari BO dapat enzim. Belum lagi dari probiotik, mikroba baik. Selama proses fermentasi, mikrobanya hidup, berkembang biak, mikroba juga menghasilkan enzim. Misalnya yang pasti ya enzim lipase, mengurai lemaknya, enzim protease, mengurai protein. Ya kalau bakterinya termofilik, maka bakteri-bakteri termofilik itu menghasilkan enzim protease. Mikroba termofilik itu tidak mati dalam suhu 100 derajat. Makanya misalnya Promik, biangnya BioWash, Anda rebus bikin kopi gitu ya. Atau ya direbus aja itu, biangnya direbus gitu ya. Udah dingin dipakai untuk biang bikin BioWash. BioWashnya jadi, bikin jus pro-nya jadi. Karena probiotiknya tidak mati dalam suhu tinggi. Menariknya ketika Promik di analisa lab mikrobiologi juga ternyata masih mengandung BAL, bakteri asam laktat yang tidak termofilik. Rupanya bakteri baik itu mereka berkumpul di dalam biang itu, mereka berkonoli saling melindungi. Ketika suhunya tinggi, itu yang bakteri kelompok BAL itu tidak mati loh. Ajaib kan, harusnya teorinya kan BAL itu ya 90 100 derajat mati gitu. Tapi ternyata setelah biangnya direbus, dipakai untuk bikin jus pro-nya diuji, masih ada bakteri asam laktatnya. Jadi bakteri baik itu saling melindungi ya. Bakteri baik sama bakteri jahat, nah itu berantem. Maka kita sesama penggiat lingkungan jangan berantem. Anda kebanyakan bakteri jahat dalam tubuh. Minum probiotik biar jadi orang baik. Nah, kembali begini. Sekarang kita bandingkan antara ini BioWash saya warnanya kinclong ya, karena saya nggak pakai daun-daunan buatnya, nggak pakai sampah, tapi juga pakai bahan organik segar. Airnya air matang gitu, maka jadinya jus pro yang baunya nggak bau pupuk. Bau pupuk itu kan ada proses pembusukan dari bakteri pembusuk. Kalau yang kita bikin adalah sampah. Kalau tujuannya bikin BioWash untuk pupuk ya nggak apa-apa. Sampah nasi bekas segala macam dibikin jadi itu. Nah, sekarang apa kelebihannya ekoenzim? Sesuai namanya, enzimnya lebih banyak, tapi ini mengandung probiotik. Jus pro ataupun BioWash mengandung enzim, tapi probiotiknya lebih banyak. Ada enzimnya, tapi kalau ekoenzim namanya aja ekoenzim, bukan ekoprobiotik atau ekoenzim. Utamanya enzimnya, mengandung asam organik benar, mengandung asam laktat benar, ada probiotiknya benar, tapi probiotik yang sudah 90 hari, apalagi lebih lama gitu ya. Mungkin cukup banyak yang dorman, tidur. Bahkan kalau benar-benar unsur haranya, makanannya sampai habis berbulan-bulan, ya banyak yang mati, walaupun tidak mungkin mati. Karena dalam grafik pertumbuhan bakteri, ya pertama eksponensial gitu ya. Lalu banyak yang tidur, dorman, turun gitu, tapi nggak pernah mencapai titik nol. Maka ekoenzim pasti tetap ada mikroba baiknya. Kalau mau digunakan, wah saya mau pakai untuk mengompos sampah, jangan pakai ekoenzim yang tua. Sebagian probiotik udah mati gitu ya. Tidur, mati juga banyak gitu. Pakai ekoenzim yang muda, baru panen langsung dibikin gitu kan. Nah, tapi kalau mau dipakai untuk pengobatan gatel, kulit, gigi yang sakit kan, gigi saya sakit nih. Kumur-kumur minum jus pro juga sakitnya susah sembuhnya. Kumur-kumur kayak enzim
Nggak sampai 1 hari. Sampai sekarang nggak kambuh-kambuh. Kenapa? Pernah dengar sikat gigi enzim? Itu kerja enzimatik. Enzimatik ini juga bisa bekerja membunuh bakteri. Maka ketika ekoenzim diuji, saya uji di lab mikrobiologi dengan metode percentage scale untuk produk-produk enzimatik, hasilnya 100%. Ya, kemampuan membunuhnya. Karena itu kerja dari enzimatik. Bisa juga kerja dari mikroba baiknya. Nah, ketika yang dibutuhkan enzim semprot daun-daunan, ya ini lebih bagus karena enzimnya banyak. Begitu bagusnya sampai pengenceran 1000 atau 10.000 aja masih bagus. Karena dalam pengenceran 1000 jumlahnya masih banyak. Maka kalau terlalu kental, malah beberapa pohon, daun-daun terutama yang bukan berwarna hijau bisa menguning. Kenapa? Karena enzimnya banyak banget. Kalau biowash semprotin ke tanaman, nggak akan mengering daunnya. Kenapa? Memang enzimnya sedikit, mikrobanya banyak. Daun kena mikroba, ya nggak mungkin kering. Tapi kena enzim, bisa mengering karena enzimnya terlalu banyak. Ini luar biasa banyaknya, maka cukup 1000 kali. Kalau disemprotkan ke daun, pakai ekoenzim. Semprotin ke tanah, nah biar tanah sampah-sampah unsur hara yang di tanah terurai, pakai biowash. Jadi semuanya bagus, tapi dipakai tujuannya mau buat apa? Tujuannya untuk supaya nggak ada pemanasan global, Pak. Saya semprotin ke udara, ya udah semprotin ekoenzim. Maka PMI ya semprotnya pakai ekoenzim. Karena selain desinfektan, mengurangi pemanasan global, membersihkan udara, menyaring udara. Jadi masing-masing produk karena kandungannya, gitu ya, walaupun kandungan ekoenzim juga ada mikroba baiknya. Tapi terutama enzimnya, maka diberi nama ekoenzim. Kenapa Dr. Rosukon gak kasih nama ini ekoprobiotik atau biopro? Ya, ekoenzim. Ya udah kita berangkat dari namanya, dari kandungannya apa sih yang ada di dalam ekoenzim, baru penggunaannya. Nah, sekarang kalau bicara misalnya pengolah sampah, rumah saya besar dan saya memang pengen sampah itu diolah gitu ya. Ya dulu saya bikin ekoenzim 1310. Kalau seminggu saya bikin 15 liter, berarti saya hanya mengolah sampah 3 kilo seminggu. Terlalu sedikit. Sekarang saya setiap minggu bikin ekoenzim 1 drum yang 50 wadah 50 liter, tapi saya bikin biowash 4 drum seminggu. Karena hanya 3 hari. Jadi saya bisa mengolah sampah 1 minggu 4 drum. Bahkan ini bukan 1310 ya, mau 1410, 1510. Rumusnya nggak masalah, nggak harus tepat. Kenapa? Karena ada starternya. Kalau ini pakai rumus, ya sebisa mungkin mendekati tepat. 1310, kalau ini bukan 1310, nggak pakai 1, karena nggak pakai molase. Kalau ini beli molase, kalau ini beli biang. Sama-sama beli sebenarnya gitu ya. Nah, beli biangnya 400 mili bisa untuk 10 liter air. Sampahnya mau 310, 410, bahkan mau 510, jadinya lebih kental. Kalau 310 yang 434 hari, 510 nanti 67 hari, maka jadi. Nah, jadi saya bisa mengolah sampah. Kalau ini 3 kilo 3 bulan sekali, itu kan panennya. Ini 3-4 kilo seminggu saya bikin 4 drum gitu ya. Tiap 3 hari per wadahnya 3-4 kilo, padahal 4 wadah. Ya kalau saya bicara mau mengolah sampah, saya pakai biowash. Halaman saya nih mau tunjukin nih. Wah, ya sering saya tunjukkan, bukan pamer sih. Ya sama sih nunjukin. Halamannya begini banyak, saya butuh pupuk banyak gitu. Ya kalau butuh pupuk saya pakai biowash karena saya udah coba gitu ya. Beberapa tanaman yang saya semprot, siram tanahnya ya. Kalau biowash bukan semprot ya, daunnya semprot ekoenzim. Tapi tanahnya tak sirami dengan biowash, udah yang mogok berbuah, yang bunga sepanjang tahun. Jadi punya kegunaan spesifik masing-masing. Untuk bikin kompos gitu ya, ekoenzim kalau yang penggiat-penggiat ekoenzim yang di latar belakang pertanian ya, mereka bikin pupuk ekoenzim. Ya tetap aja masih ditambah Yakult, tambah Y4, karena itu probiotiknya. Atau tambah aja semen Jus Pro atau Biowash, ini probiotiknya. Ini enzimnya, ada probiotik, tapi nggak banyak. Maka kalau bikin pupuk ekoenzim, ya pupuk kompos ekoenzim, masih butuh waktu 1 bulan. Karena untuk composting sampahnya itu mikroba yang dalam ekoenzim tidak sebanyak sedahsyat yang ada di biowash. Kalau biowash, sampah, kotoran hewan, bonggol pisang dicacah-cacah, digiling gitu ya, campur ini. Nggak pakai sebulan. Hari ini dicampur, hari ini juga ditebur benih bisa jadi. Jadi proses compostingnya yang membuat juga pemanasan global, karena composting kan menghasilkan panas gitu ya, itu di skip sama mikroba.
Nah, ini bukan hanya biowash nih, banyak ya, ada EM4, ada biokompon. Tapi kalau yang bisa skip composting itu biokompon, song-song biokompon yang pernah saya endorse juga di komunitas ekoenzim pertanian, sama Promik dijadikan biowash, dicampur dengan sampah, sampah hari itu jadi media tanam. Nah, kalau kita tujuannya mau membersihkan sampah di TPA-TPA, di pasar-pasar modern, ajarin mereka bikin media tanam dengan ini. Hari ini sampah dicampur, hari itu jadi media tanam, tapi tentu ya belum bisa dijual ya. Orang mau beli media tanam kok bentuknya masih kulit jeruk. Tunggu beberapa hari warnanya coklat, nah itu mungkin orang konsumen mau beli gitu ya Bang. Tapi kalau benar-benar Anda petani gitu ya, ambil sampah di TPA, ambil sampah di pasar modern, Anda punya kebun gitu ya, berhektar-hektar, itu sampah campur dengan ini langsung ditebarkan di bawah pohon, pohonnya tidak akan mati karena tidak akan ada pemanasan. Mikrobanya yang canggihnya luar biasa, yang bisa mengurai sampah sehingga tidak akan melewati proses pembusukan, proses pemanasan, tidak akan ada pemanasan yang ikut andil bagian dalam pemanasan global gitu ya, dan tanahnya subur. Karena sampah-sampah yang sudah dicampur dengan mikroba ini nanti akan sangat mudah menjadi terurai. Probiotik mikroba tidak mengurai, tapi nanti begitu sampah udah dicampur dengan probiotiknya bumi ini gitu ya. Lalu nanti datanglah yang namanya cacing, lalat, semuanya ada di situ. Semut mengurai sampahnya, tapi sampahnya tidak perlu lewat proses pemanasan. Nah, makanya saya kenapa sekarang giat memprovokasi penggunaan biowash, kalau tujuannya adalah mau dengan cepat bertonton sampah tiap hari itu diolah jadi media tanam, jadi pupuk, kirim ke bukit-bukit yang gundul, yang nggak subur, atau kalau enggak kita provokasi perkebunan, pertanian yang lahannya luas itu loh, ambil tuh sampah gratis tuh di TPA-TPA. Wah, Anda campur ini, udah tanahnya, bukitnya, kebun-kebunnya, terutama perkebunan ya, tanaman keras begitu kan nggak ada orang lewat ya, ditabur begitu ya, kelihatan sampahnya nggak apa-apa, tapi sampah udah dicampur dengan probiotik. Kalau tanaman bunga mungkin butuh estetika ya, dalam arti sampahnya dicampur biowash, dilapisin lagi tanah gitu ya, supaya nggak masih kelihatan kayak sampah gitu. Tapi dalam perkebunan besar Anda tidak perlu takut bahwa nanti kebunnya jadi bau. Karena sampah setelah dicampur dengan mikroba ini, proses pembusukannya di skip. Nah, itulah dahsyatnya yang saya sebut dengan biowash atau revolusi pertanian. Tapi dahsyatnya ekoenzim, woi jangan tanya ya kan. Wah, aneka penyakit sembuh ya, bukan semuanya ya, tapi cukup banyak yang testimoni untuk pengobatan, kebersihan, ya biowash bagaimanapun juga walaupun tak buat dengan air minum gitu ya, BO-nya hanya khusus buah yang bersih-bersih. Jadi saya bikin biowash kayak orang bikin klasik enzim. Ya nggak bau busuk, tapi tetap aja ada aroma yang berbeda. Saya lebih nyaman dengan aroma ekoenzim kalau untuk ngepel. Walaupun ini bisa juga buat ngepel juga. Tapi seperti tadi, apel atau pisang gitu, punya kelebihan masing-masing. Jadi kalau saya menggunakan ekoenzim untuk kumur-kumur, untuk mandi, saya nggak akan mandi pakai biowash. Tiap hari mandi keramas pakai ekoenzim, kumur-kumur pakai ekoenzim, ngepel pakai ekoenzim gitu ya. Semprot-semprot pakai ekoenzim, tapi saya pakai pupuk biowash, menjernihkan selokan. Wah, sayang ini dibuang-buang ke selokan. Ini tiap hari saya buang ke selokan saya, itu bak kontrol jernih kayak sumur. Udah buang aja dah, bikinnya juga murah gitu kan. Nah, itu menurut saya sama-sama bagus. Nah, sekarang kalau saya itu begini. Saya ini cinta lingkungan, cinta bumi. Tujuan saya ini bumi bersih, bumi sehat, udaranya bersih, airnya sehat. Itu tujuan. Kalau kita punya tujuan yang sama, kita nggak akan bertengkar gara-gara ekoenzim atau biowash. Karena ini alat, bukan tujuan. Jadi tujuan saya bukan ekoenzim, tujuan saya bumi sehat. Alatnya apa? Ada cangkul, ada bulldozer, ada arit, ada itu semua, ini semuanya alat. Ya, kalau tujuan kita sama, apapun alatnya kita sahabat. Jadi penggiat ekoenzim bersahabat dengan penggiat biowash gitu ya. Kalau saya gimana nggak bersahabat? Oh, saya penggiat ekoenzim, saya penggiat biowash. Saya dengan diri saya bersahabat. Cuma kaki saya di mana-mana ya, namanya provokator. Saya akan menyebut diri saya provokator. Saya ada juga di penggiat MOBI, Miracle Bread of Indonesia, Miracle of Bread Indonesia. Tapi saya juga ikut di Mindful Meditation. Saya juga ngajari orang olah nafas Wim Hof. Karena ini semuanya alat, sekali lagi tujuannya sehat. Kalau tujuannya sama, kenapa berantem gitu ya? Berantem karena misalnya bisnis gitu ya kan. Saya nggak mau tahu soal bisnisnya. Bagi saya tujuannya baik, ya saya memprovokasi orang menggunakan, atau paling nggak bagian saya itu memperkenalkan.
Nanti Anda yang pilih, mau pakai ekoenzim atau pakai biowas. Hitung aja udah, mana yang ekonomis, mana yang efisien, dicoba. Tapi saya salah kalau saya tahu yang baik dan tidak saya sebarkan. Ya, jadi saya menyebarkan semua hal-hal yang baik. Terserah nanti Anda pakai ekoenzim atau pakai biowas. Tapi kita tetap bersahabat sesama ya, pecinta dan penyelamat bumi. Salam dahsyat.